Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di video review praktikum data science pada pertemuan kedua. Sini kita akan membahas mengenai tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan Python. Oke, jadi sedikit menjelaskan mengenai tabel distribusi frekuensi merupakan tabel yang menghimpun umumnya menghimpun interval dan frekuensi dari data. Jadi data tersebut dikelompokkan ke dalam satu interval, lalu dihitung berapa frekuensi dari data tersebut, lalu dapat dilihat dari hasil dalam sebuah tabel. Di apa fungsi dari tabel distribusi frekuensi ini? Jadi fungsinya adalah kita dapat mengetahui berapa banyak data dalam rentang interval tersebut. Jadi kita dapat mengetahui data-data dalam satu anggota interval. Sebagai contoh penggunaan dapat dilihat pada tugas yang telah diberikan. Itu kita dapat melihat kriteria A, B, C, D itu berapa orang seperti itu. Jadi kita dapat mengetahui statistik dari nilai yang di dalam rentang tersebut. Oke, jadi kita di sini yang pertama kita akan menjelaskan mengenai cara manual dalam pembuatan tabel data distribusi frekuensi atau disebut tabel data kelompok. Nah, di situ terdapat data. Di sini ada berjumlah 30 data acak. Untuk langkah-langkahnya, itu yang pertama kita mengurutkan dari kecil ke besar secara manual ya. Bisa di kertas mengerjakannya. Yang kedua mencari banyak kelas. Nah, kalau banyak kelasnya belum ditentukan, itu kita menggunakan rumus ini. Jika belum ditentukan. Biasanya untuk kelas ini ada yang sudah ditentukan oleh soal dan juga ada yang belum gitu. Jika belum, jadi kita menggunakan rumus ini. N sama dengan banyak data, K atau banyak kelas, sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N atau banyak data. Nah itu, jadi dari data ini kita dapatkan banyak kelasnya itu berjumlah 6. Dibulatkan ke atas ini, dari 5,8745 kita bulatkan ke atas. Nah, langkah ketiga yaitu menentukan interval atau panjang kelas. Yang mana untuk rumus dari menentukan interval ini adalah jangkauan jangkauan jangkauannya dari data maksimal dikurang data minimal. Yang banyak kelasnya 6. Untuk rumusnya adalah jangkauan kita bagi banyak kelas. Nah, jadi kita di sini untuk data terbesarnya adalah 98 dan data terkecilnya atau minimalnya adalah 40. Nah, jadi 98 dikurang 40 sama dengan 58 dibagi 5,8745. Ini kita bagi dengan nilai asli dari banyak kelas tadi ya. Jadi ini kita gunakan 5,7485. Nah, jadi dapat 9,87. Lalu ini dibulatkan lagi menjadi 10. Nah, lalu dimasukkan ke dalam tabel data tadi. Jadi 40 sampai 49 ini ada 10 bilangan rentangnya. Dan untuk anggota atau bilangan yang ada di dalam interval ini berjumlah 4, yaitu disebut frekuensi. Coba kita lihat di data. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, karena 50 sudah di luar dari interval yang pertama,
Itu berarti masuknya yang ke berikutnya. Nah, seperti itu untuk penjelasan mengenai tabel distribusi frekuensi. Oke, lanjut ke pseudocode atau kode yang dapat dibaca yang dibuat oleh manusia yang akan diimplementasikan ke dalam coding per tahap ya ini. Nah, jadi untuk pseudocode-nya pertama kita tentukan data data dari yang akan kita masukkan ke dalam tabel. Ini sudah dibuat data random. Yang kedua, tentukan banyak jumlah data. Yang ketiga, tentukan jumlah kelas. Dan jika belum ditentukan, gunakan rumus berikut. Yang keempat, tentukan nilai terkecil dan terbesar dari data. Yang kelima, tentukan panjang nilai kelas dengan menggunakan rumus nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Lalu tentukan panjang interval dari setiap kelas dengan menggunakan modul math. Lalu kita gunakan math.scale panjang kelas dibagi jumlah kelas. Nah, scale ini adalah dibulatkan ke atas. Dibulatkan scale. Oke, yang ketujuh. Inisialisasikan variabel kosong untuk menyimpan data panjang interval. Ini nanti kita lihat di kodenya. Yang ke-8, tentukan batas bawah sebagai nilai terkecil. 9. Buat perulangan untuk menentukan batas bawah dan batas atas interval untuk setiap kelas. Nah, di dalam perulangan, yang pertama itu batas atas sama dengan batas bawah, ditambah panjang interval dikurang 1. Yang B, selanjutnya, masukkan nilai batas bawah dan batas atas ke dalam variabel interval. Selanjutnya, inisialisasikan lagi batas bawah sama dengan batas atas ditambah 1. Langkah ke-10, buat variabel dictionary untuk menyimpan interval dan frekuensi dengan kode. Nah, jadi ini untuk codingnya ini frekuensi sama dengan kurung perawal interval, titik 2, 0 for interval in intervals. Jadi ini untuk membuat dictionary kosong dengan value-nya itu 0 semua dan intervalnya sesuai dengan yang ada di dalam intervals. Nah, intervals ini ya adalah dictionary kosong tadi yang dibuat untuk menyimpan data dari interval yang telah ditentukan. 11. Buat perulangan bersarang untuk memasukkan nilai frekuensi ke dalam interval. Nah, di dalam perulangan, nah, kita membuat percabangan untuk menentukan nilai tersebut berada di dalam kelas yang mana. Nah, jika iya, maka nilai frekuensi ditambah 1, lalu break perulangan. Perulangannya berhenti jika sudah sesuai dengan frekuensi yang ada di dalam interval. Selanjutnya, buat perulangan untuk menampilkan data kelas interval dan frekuensi ke dalam tabel. Gitu. Selesai. Nah, jadi itu untuk pseudocode dari membuat tabel distribusi frekuensi. Sini sudah ada kami sertakan kodenya. Nah, jadi akan kita kopas ke dalam Jupyter. MD ya, MD. Nah, oke, kita tunggu sebentar lagi. Ya, oke, sudah. Plus, kayak
notebook. Kita paste di sini kodenya. Nah, oke, mungkin lebih mudahnya gini, kita kopas satu per satu deh. Kita buat per blok kode agar memudahkan kita dalam memahami setiap baris kode tersebut. Hapus dulu. Kita import math, modul math. Modul math ini digunakan juga banyak fungsi matematika seperti fraction dan lainnya gitu. Mari datanya kita ambil gini dan kan nah, sudah masuk ke dalam memori tentukan jumlah data, lalu kita print jumlah data dengan dapat jumlah datanya ada 60. Karena kelasnya sudah ditentukan, jadi kita langsung sini. Terus kita jalankan. Kita menentukan nilai minimal dan nilai maksimalnya. Terus kita print dulu untuk melihat nilai minimalnya berapa. Kita makskan nilai maksnya berapa. Nah, didapat di sini ini minimalnya 2 dan maksimalnya 49. Kita kapas lagi panjang kelasnya. Kita print, kita lihat untuk panjang kelas ada berapa. Panjang kelas. Jangkauan ya tadi di atas panjang kelas. Panjang kelasnya di 47. Ya kan? 49 kurang 2, 47. Nah, kita menghitung lebar interval. Hitung lebar interval. Ada rumus mat sale panjang kelas dibagi jumlah banyak kelas. Kita jadi cetak lebar interval. Kira mudah ya kita melihat makna dari setiap baris ini, kita print terus pokoknya. Pas enter, nah lebar intervalnya adalah 8 itulah 47 dibagi 6 ya 48. Oke, kita membuat interval kosong dulu di sini. Ini list kosong ya, untuk kita print kita jalankan lagi aja. Nah ini kita untuk kodenya untuk menentukan memasukkan interval ke dalam list tersebut, list yang kita buat ini. Nah, kita bisa dulu deh, bisa terbaik jalankan, lihat print batas bawah, jangan batas bawah. Kita lihat itu dulu berapa hasilnya. Batas bawah sebentar, batas bawahnya adalah 2. Kita kopas kodenya
untuk setiap I dalam panjang K, atau range K itu tadi K-nya adalah 6 ya, 6. Panjang kelas 6 sesuai panjang kelas. Ada 6 ya. Jadi melakukan 6 kali perulangan. Lalu batas atasnya itu batas sama dengan batas bawah ditambah lebar interval dikurang satu. Jadi kita definisikan untuk batas bawahnya 2, batas bawahnya 2 tadi, batas bawah sini ya. Nah, sini batas bawah 2 buat lebar interval berapa? Berapa intervalnya? Lebar intervalnya 8. 8 dikurang satu, nah berarti sama dengan 8 tambah 2 dikurang satu adalah 9. Ini 9 hasilnya batas atasnya. Nah, dapat dipahami dulu ya untuk ini. Jadi kita menentukan batas atas dari interval itu adalah batas bawahnya 2 ditambah lebar intervalnya 8. 8 ditambah 2 dikurang satu sama dengan 9. Nah, lalu interval tersebut dimasukkan ke dalam list interval dalam bentuk apa ini? Ya, tapel ya, bentuk tapel. Yang mana tapelnya tersebut berisi indeks yang ke 0 itu batas bawah, lalu indeks yang ke 1 itu batas atas. Seperti itu. Nah, kalau kita definisikan pada iterasi yang pertama itu isinya adalah 2,9 seperti itu. Nah, lalu kita definisikan lagi batas bawahnya adalah batas atas ditambah satu. Nah, jadi 9 nih kan batas atasnya hasilnya 9. Atas ditambah satu berarti 10. Nah, ini untuk interval selanjutnya seperti itu. Jadi ini kita sudah dapatkan interval yang pertama. Coba kita break di sini. Kita melihat interval yang pertama aja. Kita print intervalnya. Karena intervalnya sudah kita append ke dalam variable intervals. Karena tadi sudah dijelaskan ada batas bawahnya indeks 0 dan seterusnya indeks 1. Jadi kita print intervals. Nah, sudah didapatkan list dalam bentuk yang berisi datanya itu atau elemen dari listnya adalah tapel. Lalu kita hapus breaknya. Ini akan mendapatkan keseluruhan rentang dari dalam interval. Hit enter. Nah, oh itu 2 kali nih. Karena kenapa jadi 2 kali? Ya, karena ini interval ini masih nyangkut di sini. Artinya itu walaupun kita run terus ya. Nah, nambah terusnya. Karena listnya itu eh, masih berisi gitu. Walaupun kita oprek oprek ini itu masih ada list kosong sini. Nah, kalau mau kita kalau ada perubahan kode yang membuat perubahan dalam elemen itu kita jalankan dulu dari atas lagi gitu. Gitu, jadi kita jalankan lagi interval kosong ya. Shift enter, jalankan. Nah, oh salah. Nah, kenapa ini? Jadi error ya. 194,21. Karena batas bawahnya masih ke jalan. Nah, kita jalankan turut 17 9 karena itu ditambah terus kan ya. Nah, jadi itu diusahakan kalau memang di em,
Python notebook ini kalau ada perubahan kode yang mana itu ada variabelnya di atasnya, itu yang berubah terus atau dinamis itu saran jalankan dari atas dulu gitu, karena data itu masih tersimpan di dalam memori. Oke, kita lanjut. Jadi ini saya dapatkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 interval sesuai dengan soal tadi atau yang diarahkan ada 6 kelas. Karena kan kelasnya sudah ditentukan nih, 6. Nah, seperti itu. Semoga dapat dipahami ya sampai sini. Lalu kita selanjutnya membuat tabel frekuensi berdasarkan interval. Nah, di sini kita akan membuat sebuah dictionary dengan 6 variabel frekuensi sama dengan ini intervalnya. Interval itu diambil dari ini setiap 2, 9, 10, 17, 18, 25, 26, 33, 34, 41, dan 42, 49. Lalu didefinisikan setiap nilai dari interval itu adalah nol di sini. Nah, untuk intervals in intervals. Jadi setiap interval ini ada di dalam intervals. Nah, coba kita print frekuensi sama dengan koma frekuensi. Nah, seperti ya. Jadi di sini untuk key-nya itu intervalnya value-nya 0. Nah, jadi setiap value, setiap interval itu 0, 0, 0, dan seterusnya. Nah, kita lanjut untuk menghitung frekuensi untuk setiap interval. Nah, sini. Ya, jadi di sini dilakukan perulangan sebanyak data yang ada di dalam sini. Berarti kan tadi ada 60 data ya. Jadi ini lakukan sebanyak 60 kali. Jadi langsung for i in data. Ini langsung mengakses nilai dari dalam data. Lalu for interval in intervals. Jadi setiap interval di dalam list intervals ini yang sudah berisi ini. Kita print. Nah, langsung saya print lagi intervalnya adalah ini. Lalu dibuat percabangan atau if intervals indeks ke 0 tersebut. Nih intervalnya hanya 2. Lalu i-nya itu ada bilangan di dalam data kurang dari sama dengan interval 1 atau 9. Nah, kita buat ini ya. Anggapannya data pertama i-nya sama dengan berapa? I-nya tadi urutkan sudah. I-nya kita anggap adalah 3 misalnya ya, 3. Lalu misalnya intervalnya dengan 2,9. Nah, 2,9. Lalu masuk ke percabangan interval 0 hanya 2 kurang dari sama dengan 3, tulisan i-nya 3, i kurang dari sama dengan 9. Nah, apakah ini true? Ya, jika true maka masuk ke dalam interval 2,9. Ini akan ditambah 1 seperti itu. Mungkin kita coba dulu ya satu iterasi. Kita break sini, kita print frekuensinya. Frekuensi sudah diubah tadi. Jadi itu kita buat kita buat ke dalam eh, buat dalam frekuensinya. Frekuensi kita nah kita lihat, kita print dulu data ininya.
I kita lihat intervalnya berapa, kurang I sama interval intervalnya. Nah, kita lihat iterasi pertama juga si enter. Nah, di sini kita lihat intervalnya ini adalah 12, didapatkan angka pertama 12 ya, 12. Intervalnya yang pertama itu diperiksa apakah masuk ke dalam 2,9. Jika tidak, itu dilewati. Kalau tidak masuk ke percabangan, tidak true. Lalu masuk lagi ke yang interval kedua, 10 dan 17. Nah, itu dicek adalah nilainya true. Ini kita buat seperti ini dah. Oh, sudah ya, Kak. Nah, gini. Kita print sekiranya mudahnya. Hmm, seperti ini aja. No, ini interval kita berikan kalau seperti itu. Karena terus ini karena nah, terus ini lagi yang di atasnya enter, enter. Salah. Oh, bisa. Ups. Nah, mendapatkan seperti ini ya untuk, nah, kita terus lagi sini frame ini bukan masuk interval interval. Nah, nah, kita baca dulu untuk hasilnya. Jadi ini sama dengan 12, intervalnya yang pertama 2,9. Setelah dicek tidak masuk perulangan, itu artinya bukan termasuk interval dari 2,9. Lalu masuk ke interval selanjutnya, itu interval 10,17. Jadi 10, cek lah di sini. 10 kurang dari 12 kurang dari 17. True ya. Jadi masuk ke di frekuensinya, frekuensi interval tersebut 10,17 ditambah sama dengan 1. Ini dapat terlihat ditambah 1. Nah, seperti itu untuk seterusnya. Hmm, kita teruskan di sini ya. Nah, bentar, shift enter lagi. Nah, ini banyak nih. Oh, banyak ya. Jadi lupa kita hapus juga printnya. Jadi ini sebanyak 60 kali seperti itu. Nah, dapat dari sini, cek terus ya programnya kami selesaikan sampai pada akhirnya ditemukanlah frekuensi setiap interval 7, 13, 7 dan seterusnya. Nah, sekira rapi kita akan menampilkan dalam bentuk tabel seperti itu. Oke, oke, kita menampilkan hasil tabel kelas interval dan frekuensi. Ya, kita gunakan
secara manual ya dulu, karena di Python sebenarnya ada modul atau package yang namanya itu pandas atau data table. Nah, jadi itu dapat memudahkan kita dalam menyusun sebuah bilangan dalam bentuk tabel, tapi nanti akan kita gunakan di pertemuan berikutnya seperti itu. Oke, lanjut kita di sini sedikit menjelaskan mengenai kode untuk membuat tabel ini. Jadi untuk interval ini variabel baru interval what in frequency dot items. Kita print dulu deh apa di isi dari frequency dot item ini. Print di atas tuh ya. Print juga. Eh, setiap interval, jadi kita cetak setiap interval yang ke nol dan interval satu itu adalah frekuensi dari interval tersebut. Kita print enter. Nah ini. Nah jadi isi dari frekuensi dot items itu adalah bentuk dari dictionary kita ubah ke dalam tuple. Ini list ya, list itu tuple, si tuple di dalam tuple yang mana tuple yang dimensi pertama itu ada tuple lagi yang berisi interval, lalu yang dimensi kedua itu ada frekuensinya. Jadi dicetaklah setiap interval yang ke nol, ini didefinisikan sebagai intervalnya dan sebagai frekuensinya. Interval, frekuensi, in frekuensi dot item. Jadi interval yang ke nol anggapnya 2 kurang aku sampai 9. Ini maksudnya tap tap secara manual ya, tap tap ini jadi 2 kali tap frekuensinya. Supaya turun formatting ya, format. Nah, seperti itu untuk kita membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan Python. Semoga dapat dipahami. Untuk pertanyaan atau hal yang dibingungkan, silahkan tuliskan di kolom komentar atau ditanyakan di Google Classroom. Ya, mungkin itu dulu untuk pembahasan mengenai praktikum pada pertemuan kedua. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Eh, Setelah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.